Setelah kemarin Bitress sempat mengalami penambahan 1 nol di belakang koma dan mengalami penurunan harga sebesar 39,4% selama 30 hari terakhir, kini Bitress lagi dan lagi kembali menjadi perbincangan hangat di dalam dunia cryptocurrency beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana tidak? Ketika Bitcoin beserta koin-koin yang lain sedang mengalami tren bearish, Bitress berhasil melawan arus dengan presentasi kenaikan sebesar 23% pada hari Kamis kemarin. Sebenarnya, apa yang membuat Bitress tersebut berhasil melawan arus ketika market sedang memerah? Serta benarkah para ahli kripto dunia memprediksi bahwa Bitress kedepannya nanti akan terus mengalami kenaikan hingga melampaui all-time high saat ini? Penasaran? Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis. Sembari sahabat yang baru menyimak video ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel kami. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya ingin memberikan sedikit informasi terlebih dahulu bahwasanya selain Bitress telah berhasil melawan arus seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, Bitress saat ini juga terus mengalami penambahan dari segi holder maupun follower di Twitter. Per video ini dibuat saja, Bitress memiliki holder sebanyak 130.270 holder dan memiliki follower di Twitter sebanyak 111.500 follower. Tak hanya itu, Twitter Bitress saat ini juga telah terverified dengan centang biru. Sungguh pencapaian yang luar biasa menurut saya untuk sekelas koin yang usianya belum genap 1 tahun. Dan bertanggal 1 April kemarin, Bitress lewat laman Twitter resminya nge-tweet tentang pembaruan roadmap V2-nya untuk periode kuarter ketiga 2022 sampai dengan kuarter keempat 2024 kedepannya nanti, yang diantaranya 1. Web3 Geodata Map, yang dimana nantinya Bitress akan menyediakan decentralized application atau apps untuk mengaktifkan peta dan layanan lokasi yang terdesentralisasi. Yang kedua, Web3 Oracle. Bitress kedepannya nanti akan menghubungkan data blockchain ke dunia off-chain, dan sekaligus mereka juga akan dapat memantau atau mengontrol seluruh transaksi blockchain secara real time. Yang ketiga, Decentralized Marketplace. Bitress akan menciptakan sebuah jaringan pasar terdesentralisasi, di mana semua investor bisa menjual dan membeli apapun hanya dengan menghubungkan dompet para pengguna tersebut. Yang keempat, Pybreeze. Aplikasi pembayaran terdesentralisasi yang dibangun di atas rantai Bitgert untuk menerima pembayaran di Bitress. Kelima, Decentralized VPN. Jaringan pribadi virtual terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan node dan berselancar dengan privasi keamanan 100%. Dan yang terakhir, yang keenam, Decentralized Freelance Market. Platform freelance terdesentralisasi adalah pasar global untuk layanan sewa peer-to-peer dengan dukungan pembayaran cryptocurrency on-chain. Selain itu, tanggal 5 April kemarin, tim inti Bitgert telah mengadakan live AMA mengenai roadmap tentang pelistingan Bitgert ke dalam 3 exchange tier pertama. Dan dalam live AMA yang diadakan tim Bitgert tersebut, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan mengenai kapan Bitgert terdaftar di etalase perdagangan KuCoin maupun Binance. Namun tim inti Bitgert memohon para holder Bitgert tersebut untuk lebih bersabar lagi, karena tim inti sedang mengusahakan pelistingan di Binance maupun KuCoin pada waktu yang tepat. Kalau menurut saya pribadi, Bitgert akan segera listing di 3 exchange tier pertama setelah Bitgert memperluas marketnya terlebih dahulu dengan cara listing di exchange kecil serta mengembangkan semua proyek-proyek Bitgert terutama BRC20 agar ketika nanti Bitgert listing di 3 exchange tier pertama dapat memompa harga Bitgert tersebut hingga jutaan %. Seperti saat ini, Bitgert per tanggal 7 April kemarin telah resmi listing di salah satu exchange yang berdiri di India, yaitu Sans Crypto, dan Bityard Exchange
exchange yang berdiri di Singapura, serta juga Bybit. Mungkin karena hal inilah Bitgert atau Bitrust tersebut berhasil melawan arus dengan kenaikan hingga puluhan persen kemarin. Tak cukup sampai di situ saja. Dikutip dari analis Insight, para analis kripto dunia memprediksi bahwa market cap Bitgert akan mencapai 3 miliar US dollar pada bull run berikutnya. Menurut data yang disediakan oleh CoinMarketCap, bull run Bitgert baru-baru ini telah membantu koin mencapai all-time high barunya, yaitu 0,005 kali 1849 dolar dan market cap sebesar lebih dari 700 juta US dollar. Meskipun harga Bitgert telah turun selama beberapa minggu terakhir ini, para ahli kripto dunia memprediksi bahwa akan naik lagi dan bahkan mungkin akan melampaui all-time high-nya saat ini. Penyebab para analis kripto dunia yakin bahwa Bitgert akan melampaui all-time high-nya saat ini dikarenakan Bitgert mempunyai peluncuran blockchain terkuat, yaitu blockchain BRC20, yang dimana kita tahu bersama bahwa blockchain BRC20 ini adalah blockchain termurah pertama di dunia dengan biaya gas hampir mendekati nol, serta blockchain tercepat dengan transaksi 100.000 transaction per second atau yang disingkat TPS. Dan desas-desus yang beredar, blockchain BRC20 kedepannya nanti akan menjadi pesaing blockchain Cardano, Avalanche, Solana, bahkan Ethereum sekalipun. Melalui fitur terbarunya, bangunan jembatan BRC20 yang memungkinkan proyek dari blockchain lain untuk memigrasikan blockchainnya tersebut tanpa biaya gas. Tim Bitgert juga berencana untuk mencapai adopsi massal dengan produk dan proyek besar yang diluncurkan di blockchain BRC20 tersebut. Meskipun blockchain mengalami adopsi besar-besaran, tapi kedepannya nanti akan lebih banyak utilitas yang akan membantu meningkatkan adopsi blockchain BRC20 tersebut, sehingga membuat harga dan kapitalisasi pasar Bitgert tersebut akan meroket. Oleh karena itulah, para ahli kripto dunia memprediksi kenaikan Bitgert berikutnya akan sangat besar. Dan jika proyek Bitgert telah terrealisasi semua, besar kemungkinan Bitgert akan mencapai Rp1 atau bahkan lebih dari itu dalam waktu dekat. Jadi, bagaimana sahabat semua? Apakah kalian percaya dengan prediksi analis kripto dunia tersebut? Dan berapakah target kalian untuk melepas salah satu koin potensial yang satu ini? Tulis komentarmu di kolom komentar.